Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menjadi hari yang berbeda dan luar biasa, menjadi salah satu catatan dalam sejarah gerakan kami dari World dan rekan-rekan yang lain. Barangkali hari ini akan menjadi hari puncaknya proses untuk pembuktian ijazah Jokowi itu palsu karena memang nggak pernah kuliah. Jadi rekan-rekan hadir semua, Dr. Tifa, Rizal Fadila, kemudian Ahmad Taufik ya, dokter dan sebagainya, Dr. Rismon dan segala macam sudah sangat menjelaskan, dan tanda petik lawan yang mewakili Jokowi tidak punya data, tidak punya bukti, tidak punya apa, cuman omon-omon. Nah, padahal ada yang kita nunjukkan Jokowi jasa palsu, sudah siapkan datanya begini tebal, di sana cuman omon. Ya memang orang kalau bohong mau bawain bukti apa? Bukti kebohongan dia bisa, tapi bukti bahwa dia benar rada angel, gitulah ya. Nah ini mudah-mudahan menjadi puncak, dan setelah ini prosesnya adalah proses bagaimana menangkap mengkerangkeng Jokowi dan memakzulkan Gibran, dan sekarang sudah dikirim ke Irian Barat. Saya lebih suka ngomong Irian Barat ketimbang Papua. Suruh dia bergaul sama OPM supaya otaknya rada jelas sedikit. Jadi barangkali dikirim ke Papua nih Bang? Dia mah jangan. Dia dikirim di kerangkengnya, kalau dia anaknya dikirim ke sana. Jokowi di kerangkeng aja. Karena dia ngerusak habis sudah. Tapi paling tidak hari ini adalah puncak untuk proses mengkerangkeng Jokowi, dan memang terbukti tidak punya data, tidak punya bukti yang mendukung bahwa ijazahnya ada, karena memang ijazahnya palsu, kalaupun ada bikinan pramuka, sehingga dia tidak berani tunjukkan karena memang nggak punya ijazah. Kapan dia kuliah? Di video dengan hahaha ngomong sendirian, lah saya juga dulu kuliah, IPK saya di bawah 2 tuh. Dia orang nggak kuliah, kalau di bawah 2 mah udah DO. Dia nggak ngerti, ini kegoblokan kecil yang sangat menentukan. Kita ngerti, orang yang ngerti barangkali dianggap rendah hati. Nah ini adalah hari yang bersejarah. Kita dari UI dan rekan-rekan yang tergabung dalam gerakan menegakkan kebenaran keadilan untuk mengkerangkeng Jokowi dan antek-anteknya sudah berhasil menunjukkan anaknya juga, dan udah nggak bisa ngeles lagi. Tadi katanya nggak hadir di depan, di waktu undangan polisi nggak hadir, nggak berani hadir. Orang suruhan dia nggak bawa apa-apa, omon doang. Halo Pak Jokowi, siap-siap Anda buat dikerangkeng gitu ya. Jadi Anda jadi satu-satunya dan yang pertama mantan Presiden Indonesia yang dikerangkeng. Kira-kira begitu, Pak. Ya jangan cengeng juga lah, nangis aja mendingan, udahlah. Hati Anda kan gua tahu, udah dulu ingat nggak? Anda itu nyalinya ciut, nggak punya nyali. Tapi bacotnya pintar, manuvernya pintar, paham. Kalau Anda masih ingat saya nenteng Anda dulu ya. Jadi paham lah ya, nggak usah ngeles-ngeles lah. Saya bisa baca kelakuan Anda. Jadi harus siap latihan untuk dikerangkeng. Nah, ya udah nggak apa-apa. Nah, tinggal Gibran ya siap-siap di Papua Irian Barat sana. Doanya cuma satu, jangan sampai diculik sama OPM, kemudian dikerangkeng sama OPM, itu aja. Wih, itulah. Nah ini rekan saya yang namanya Juju akan menjuju Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Di dalam kayak apa itu? walaupun saya tidak penuh di dalam tadi, bahwa hari ini adalah momen yang sangat penting buat kita, buat tim kita, ya. Tim netral. Kalau netral, nah, tim kita selama ini sudah 4 tahun Bang, kita sidang abang sebagai prinsipal kita. Berapa lama? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Hampir 4 tahun ya, Bang TB ini adalah salah satu prinsipal kita pada waktu menuntut
ijazah aslinya Jokowi Dapat TPUA. dari TPUA. Udah 3 tahun lebih tuh, sampai sekarang nggak belum jelas juga, ya kan? Hakim kabur. Hakim kabur. Ada satu peristiwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada waktu tahun lalu ya, 2 tahun ya udah hampir bang, 2 tahun. Itu hakimnya kabur. Ini kan jarang-jarang terjadi. Begitu nggak ada begitu, lo kok lari hakimnya gitu ya. Sehingga gone with the wind. gone with the wind kata Bang TB. Bahasa Jawanya. Sampai akhirnya diganti bang. Diganti di hakim, ya diganti yang baru kan timnya. Tapi di sidang yang berikutnya. Sidang berikutnya diganti. Sidang itu udah bubar. Ya, tapi ujung-ujungnya tetap aja yang ijazah Jokowi tidak pernah ditunjukkan. Ya sampai detik ini, ya tuh sampai tahun keempat ini kita tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi seperti apa bang. Ya memang nggak ada ijazahnya, dia bingung. Oke, iya, satu pun tidak ada di gelar perkara hari ini, baik pihak polisi maupun pengacara mereka banyak tuh, udah berapa 6-7 orang ya. Pengacaranya. Itu pengacaranya. Ya dibayar semua kan harus hadir. Iya, mereka hadir, pakai jas semua gitu rapi kan begitu. Wah, kalau kita kan bebas, pakaian kita bebas. Nah, itu tidak menunjukkan apapun goodwill ya. Untuk nggak menyatakan baik untuk menunjukkan jasa Jokowi. Jadi silakan aja katanya kalau memang mempersoalkan mau dibuktikan di pengadilan. Pengadilan yang mana bang? Kita udah 4 kali bang. Udah. Dia sih dibayar mesti ngomong begitu. Iya. Paham. Ya. Namanya orang mencari duit, dia dibayar. Nah, itulah karena persoalan dibayar. Jadi akhirnya dari tim kita menunjukkan semua data-data, fakta-fakta, argumentasi secara ilmiah. Ya, tunjukkan semua proses, bukti-bukti betul dari mulai kasus di Jogja sampai bagaimana kuliahnya Jokowi, apakah betul dia kuliah di S1 kan tanda tanya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tidak ada satu bukti. Ya, UGM tidak hadir, UGM tidak berani. Jadi UGM sendiri sebagai lembaga pendidikan tertingginya dan yang diakui oleh Jokowi tidak berani hadir juga. Jadi bagaimana kita membuktikan yang namanya gelar perkara itu yang sebenarnya jadi omong-omong doang kata Bang TB, omong-omong. Pratikno diundang juga. Pratikno jelas. Mantan rektor UGM, mantan seknek juga, seknek Jokowi ya kan. Selama 2 periode. Ikut bertanggung jawab, Pratikno jangan diem aja. Sampai sekarang masih diem terus bang. Ngumpat. Kalau orang sudah bilang nyumput tuh istilah abang. Ya Pratikno hadir, harus dibela Jokowi. Sampaikan jasanya asli kayak gimana. Kan sekarang belum jelas ya jasanya. Masih goib. Oh jelas. Pada saat itu Pratikno menjadi rektornya juga UGM. Kan seperti itu. Jadi artinya gelar perkara hari ini 1-0 kali ya kita bilangnya istilahnya. Apa 10-0? 10-0 kata Bang TB. 10-0. Jadi tidak bisa membuktikan apa-apa dari pihak mereka. Jadi pada akhirnya kita syukur-syukur nanti kesimpulan pihak Barreskrim ya bisa membawa kasus ini kepada kasus hukum. Ya, kasus tersangkanya Jokowi. Jokowi karena memasukkan dokumen negara. Ya kan begitu. Dokumen ijazah tadi. Ya, jadi kita sangat menunggu, kita berharap sekali kepada para penegak hukum ini agar kalaupun ini dilanjutkan proses ini kepada persidangan, Jokowi harus menjadi tersangkanya bang, ya begitu ya. Nah harus hadir. Kalau perut tangannya udah dikerangkeng. Kalau memangnya salah ya salah. Iya begitu. Enggak cari-cari kesalahan. Iya, seharusnya seperti itu. Apa tuh? Apa? Oh, iya. Jadi seperti itu, yang kita berharap bahwa kesimpulan Barreskrim terhadap gelar perkara terbuka ini ya bisa menunjukkan atau katakan meneliti, menginvestigasi begitu ya. Yang benar itu adalah benar. Jadi yang palsu itu adalah palsu tetap. Dan kita berharap ini berujung pada pengadilan Jokowi bang, ya jangan sampai berhenti begitu saja. Jangan malah dibalik bang. Kalau kita sebagai peneliti, kita sebagai aktivis, kita yang dituntut, digugat, ya kan dilaporkan sama Jokowi, kan terbalik jadinya. Jadi kita menjadi pesakitan bang. Nah, kayak begitu. Enggak. Yang sakit siapa? Jadi demikian harapan kita, mudah-mudahan ini berlanjut pada proses hukum yang adil, transparan, nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, kita berharap kepolisian di Republik Indonesia ini
bersikap transparan, jujur, adil, ya, sebagai pengayom masyarakat, bukan sebagai pengayom Jokowi. Ya, selama ini yang kita lihat, dia hanya sebagai pengayom Jokowi dan tidak mengayomi masyarakat. Padahal masyarakat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, ya. Kapolri lebih baik diganti kalau tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ini terakhir mungkin. Buat Kapolri ini jabatan terakhir. Jangan mingkem aja. Jokowi udah terlama nih, terlama jabatannya. Ya. Bukan lama lagi. Korban Jokowi. Sebenarnya yang jadi korban bukan hanya kita, polisi juga jadi korban. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi janji ya, ini sudah selesai kan prosesnya ya. Proses dari GPK gelar perkara khusus itu sudah selesai. Dan tadi melalui rekaman-rekaman dan juga penjelasan dari pengacara bahwa dari pihak Jokowi tidak membawa apa-apa, ya. Tetapi dari pihak kita malah membawa progres yang sangat besar berupa bukti-bukti kalau memang ijazah yang ada itu palsu. Ya, jadi sekarang ini harusnya polisi ya, saya cuma menghimbau kepada pihak polisi dengan sepertinya hari ini sudah cukup ya untuk Bapak polisi untuk menindaklanjuti. Ya, kan nggak mungkin habis GPK terus kemudian kita diem aja. Ya, harus ada tindak lanjutnya, Pak. Jadi artinya polisi ini kan dia harus menjaga, mengayomi supaya jangan gaduh. Jadi Bapak itu harusnya mana berdasarkan dari apa yang tadi dihasilkan oleh sidang, Bapak harusnya memanggil Jokowi untuk memeriksa. Untuk melakukan penyidikan kepada Jokowi dan juga dihimbau lah Pak ya, kalau Jokowi itu memang seorang negarawan ya, harusnya dia itu lebih memilih bangsanya daripada egonya. Nah, sekarang kita kan bertanya, ijazah UGM itu adalah salah satu yang prestis ya di antara ijazah UI dan segala macam. Tetapi kenapa seorang Jokowi itu malah justru sepertinya malu. Ya, itulah yang dipertanyakan oleh kami rakyat. Jadi semakin pengacara-pengacara dan pihak-pihaknya Jokowi itu semakin mengeles, itu semuanya akan menjadi nyata kalau memang tidak ada ijazahnya. Jadi begitu aja kepada Bapak polisi, kami melihat Anda dan dibutuhkan Anda harus ada berdiri di tengah, itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.